walaupun terjadi berbagai pelonggaran, mulai dari persyaratan perjalanan, termasuk juga dalam penerapan protokol kesehatan. Tapi esensinya adalah bagaimana masyarakat tetap waspada dan tidak abai bahwa bahaya infeksi virus COVID itu masih ada di masyarakat. Ini bisa kita buktikan dari laporan harian yang dilaporkan oleh Satgas maupun oleh Kementerian Kesehatan. Masih ada sekitar antara 250 sampai 300 kasus positif setiap harinya ditemukan. Demikian juga lebih kurang ada 4.000-an kasus aktif. Kendatipun angka mortalitas, yaitu yang meninggal itu masih di bawah 20 orang per hari dan jauh menurun dibandingkan dengan bulan 7 tahun 2021. Jadi artinya ini satu kemajuan dan satu evaluasi di mana pandemi ini sudah terkendali. Tapi ancaman masih tetap ada kalau masyarakatnya abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Jadi apa yang telah direncanakan pemerintah bahwa kita akan masuk ke dalam suatu periode transisi. Dalam periode transisi itu tentu ada proses-proses yang harus dilaksanakan secara bertahap. Pertama, kita harus mensukseskan vaksinasi. Jadi bagi mereka yang belum vaksinasi harus diselesaikan, apakah vaksinasi kedua maupun vaksinasi ketiga. Yang berikut adalah mereka yang dengan bergejala dan mereka yang dengan komorbid. Harus tetap menjaga dirinya dan harus tetap mengawasi bagaimana komorbidnya agar tetap terkontrol. Dan kalau dia bergejala, maka ini bisa berisiko apakah dia COVID atau tidak COVID. Karena laporan dari Kementerian Kesehatan bahwa virus Omicron BA2 itu ada di dalam negeri kita. Kendatipun misalnya tidak banyak yang memberikan dampak yang luar biasa terhadap peningkatan bor rumah sakit. Jadi ini yang kita lihat dan yang kita dengar dari berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus segera juga direspons oleh masyarakat. Ya, Pak, yang menjadi pertanyaan adalah di satu kesempatan Pak Jokowi di tanggal 25 April tepatnya begitu ya, beliau mengatakan tidak mau terburu-buru karena Indonesia ini masih masuk dalam masa transisi. Beliau bahkan mengatakan belum mengizinkan untuk melepas masker seperti negara-negara lain, akan melihat sekitar 5-6 bulan ke depan begitu ya. Tapi justru lebih cepat begitu ya ini kebijakan ini diberlakukan. Apakah ini momen yang tepat begitu Pak Alex? Usai libur lebaran jumlah kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir malah mencapai 2.000-an kasus atau melonjak lebih dari 50% dibandingkan pekan sebelumnya. Menurut Anda apakah Indonesia saat ini sudah benar-benar terbebas dari COVID-19 dan sudah siap untuk diberlakukannya kebijakan ini? Ya, kalau dikatakan bebas 100% belum. Jadi oleh karena itu pelonggaran pun yang disampaikan oleh pemerintah adalah pelonggaran yang memang terbatas. Jadi yang disampaikan itu adalah tetap menggunakan masker kalau kita masih di ruangan tertutup dan kemudian kapasitas mungkin 80% ataupun 100%. Yang kedua, terminal ataupun ke stasiun, ke pasar, di mana orang yang cukup padat, ya mungkin ini juga harus pakai masker. Dan kemudian mereka yang rentan, mereka yang lansia, mereka yang dengan komorbid harus tetap pakai masker. Dan yang menjadi catatan Bapak Presiden adalah juga mereka yang bergejala, mereka yang batuk, pilek, flu, melakukan aktivitas di rumah ataupun di luar rumah tetap harus menggunakan masker. Jadi apa yang diingatkan oleh pemerintah adalah bahwa menggunakan masker, menjaga jarak, dan kemudian memakai sanitizer itu menjadi personal belonging. Jadi masyarakat awam dan seluruh penduduk itu diajak untuk bisa melakukan self-assessment. Jadi ini yang harus perlu dibangun. Kewaspadaan dan self-assessment terhadap seluruh situasi yang ada, dia harus bisa menyiapkannya. Sehingga pada saat dia keluar rumah, di mana orang sepi ataupun hanya 2-3 orang, mungkin dia akan melepaskan masker. Tapi pada saat dia misalnya ketemu dengan orang, di mana ada yang bergejala dan kemudian jaraknya antara 1 meter, 1,5 meter, maka dia akan memakaikan maskernya yang ada di sakunya. Jadi oleh karena itu, kendati pun sudah ada pelonggaran, di saku, di dompet kita, di tas kita, harus disiapkan masker. Harus ada sanitizer.
Demikian juga mereka yang komorbid. Walaupun mereka komorbid dan sudah vaksinasi 3 kali, jika mereka keluar dari rumah, mereka adalah kelompok yang rentan, maka dia juga harus menggunakan masker. Dan maskernya tidak boleh asalan saja, paling tidak 3 lapis. Apalagi kalau mereka berkunjung ke rumah sakit untuk berobat, untuk kunjungan lainnya misalnya, ini juga harus dengan memakai masker. Tapi untuk anak-anak sekolah juga penting, bagi mereka yang bergejala, sebaiknya di rumah, dan kemudian bagi mereka yang gejalanya ringan, kalau ke sekolah tentu harus pakai masker. Jadi ini harus kita lihat situasinya, dan sebagaimana pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran Satgas nomor 18 dan nomor 19 tentang protokol perjalanan dalam negeri dan luar negeri, bahwa di situ juga pemakaian masker masih diatur.